Uji hipotesis, p-value aja nggak cukup nih. Kita bikin laporan skripsi, tesis, disertasi sama jurnal kita, itu jangan cuma ngelaporin p-value doang. Ya, menurut beberapa referensi jurnal, belakangan ini kalau ngelaporin p-value aja nggak cukup. Nggak hebat banget tuh. Kalau kita bikin skripsi nih, atau tesis maupun disertasi, atau jurnal-jurnal, kalau cuma ngelaporin p-value aja itu nggak cukup ya. Nah, ini adalah video tutorial kita yang ketiga yang sebelumnya juga temanya hampir sama, dan ini menegaskan kembali kepada kami sendiri ya, dan juga kepada kita semua, kalau nanti kita bikin laporan nih hasil penelitian, itu jangan ngelaporin p-value doang. Itu benar-benar nggak cukup banget. Banyak reviewer jurnal mulai menambahkan bahwa p-value itu tidak cukup ya sebagai suatu laporan yang sakti, yang hebat untuk mengatakan signifikan, tidak signifikan, kemudian dibahas. Itu nggak cukup banget. Nah, kita butuh ukuran-ukuran statistik yang lainnya yang bisa menggambarkan penelitian kita lebih hebat. Oleh karena itu, di video tutorial kita yang ketiga ini, kita carikan referensi-referensi yang lainnya untuk hasil penelitian kita nih. Kita udah bikin skripsi, bikin tesis, disertasi, jurnal, itu lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Ini adalah video tutorial kami yang ke-270-an mungkin ya, dan kita akan terus mengupdate video tutorial kita. Semoga kita lebih baik lagi ke depannya dan Indonesia lebih baik lagi ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Kita bahas uji hipotesis, p-value aja nggak cukup ya. Jadi warning bagi kita para akademisi, semoga kita lebih baik lagi lah ke depannya. Oke, kita akan bukakan beberapa jurnal dulu ya. Yang pertama adalah jurnal dari Greenland nih. Standar Greenland ini disitasi sampai 4000 kali lebih ya. Makanya saya ambil nih ya. Statistical Test, P-Value, Confidence Power, A Guide to Misinterpretation. Jadi banyak yang salah dan keliru tentang hasil laporan penelitian tentang P-Value, Confidence, dan Power. Kemudian yang kedua itu adalah jurnal yang saya ambil kutipannya di sini nih. Conclusionnya aja ya. Nanti bisa tinggal dibaca lagi oleh teman-teman semua, tapi jurnalnya ini Misunderstood P-Value, Why Statistical Significance is Not Enough in Clinical Practice ya, ditulis oleh Ahmed and Butt, tapi diterbitkannya di British Journal Anesthesia ya, di Inggris ya. Jadi P-Value, kesalahpahaman tentang P-Value, mengapa pengujian signifikan itu tidak cukup ya dengan P-Value doang di dalam studi-studi clinical practice ya. Kemudian yang ketiga sama juga nih, ini saya highlight di sini ya, udah saya baca, kemudian saya highlight cepat. Kemudian statistical significance versus clinical important of observed effect size, why do p-value and confidence really repression ya, yang ditulis oleh PhD nih, orang-orang PhD semua ya. Jadi ini suatu artikel yang menggambarkan tentang p-value aja nggak cukup. Nanti di bagian bawah yang tadi saya sudah kutip ya, ini saya pindahkan ke PowerPoint. Oke ya, ini PowerPoint-nya. Nah, ini tulisan Greenland yang tadi 4000 citasi ya. Dia bilang correct and careful interpretation of statistical test demand examining the size of estimate and confidence limit as well precise p-value, not just whether p-value are above or below. Ya, jadi kalau diinterpretasikan, saya tanya ChatGPT untuk menginterpretasikannya. Interpretasi yang benar dan cermat terhadap uji statistik itu mendorong kita untuk memeriksa lebih jauh ya besarnya efek. Yang kedua, batas confidence interval serta p-value yang tepat. Bukan, ini ada kata kepenting. Di sini adalah not just whether p-value are above or not. Jangan cuma ngomongin di bawah 0,05 atau di atas 0,5. Di bawah 0,5 signifikan, di atas 0,05 signifikan. Terlalu hitam putih banget. Ya, kita menghakimi suatu penelitian kita terlalu hitam putih, mengatakan not just whether p-value are above or below 0,05 on some other threshold, atau batasan yang lain lah, 0,01 atau 0,010 atau yang lainnya. Nah, ini adalah tulisan Greenland yang meng-highlight kepada kita bahwa di dalam penelitian-penelitian kita itu jangan terpaku ya terlalu hitam putih. Di bawah 0,05 signifikan, di atas 0,05 tidak signifikan, selesai, dibahas. Oke ya, ini yang kedua. Although p-value are useful statistical tool, they should not be solely a determinant of the significant important of studying finding. Ini kira-kira diinterpretasikan, meskipun p-value itu penting, tetapi should not be solely. Solely itu sendirian.
Determinan sebagai yang menentukan signifikan atau important of study finding kita. Atau sesuatu yang penting dalam penelitian kita itu jangan soleh, jangan sendirian, jangan p-value doang maksudnya. Jangan p-value doang kalau kita menentukan penelitian kita nih penting banget, ini nggak penting, ini signifikan, ini nggak signifikan. Clinical and researcher must understand the limitation of p-value and the importance of incorporate clinical meaningful measure such bla 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 bla. Nih yang ketiga. Effect size describe magnitude quantitative relation. Jadi effect size itu menggambarkan tentang besarnya kuantitatif antar pengaruh atau hubungan dua variabel. Confidence interval dan p-value show two side the same coin. Jadi confidence interval dan p-value itu sesuatu hal yang sama pentingnya. Oleh karena itu confidence interval provide a rank plausible value while confidence can be determinant. It is especially tapi di bawahnya the p-value provide additional information. Dia terlalu not significant dichotomy and it can be a view as measure of the strength. Oke ya, jadi kesimpulannya apa? Dari sekian banyak jurnal yang saya baca, ya, sebaiknya kalau kita bikin penelitian skripsi, tesis, disertasi itu kita melaporkan p-value, effect size, dan confidence interval. Ya, lalu saya tanya ChatGPT. Ini udah puluhan kali saya tanya ChatGPT, selalu memberikan respon yang mirip walaupun beda-beda hari ya. Ini bahasa Inggrisnya apa sih? Kata ChatGPT, makna pernyataan tersebut bahwa interpretasi hasil statistik tidak boleh hanya berfokus pada p-value aja, signifikan gak signifikan, boring banget, bosan banget, terlalu hitam putih banget melihat hasil penelitian kita dihakimi yang terlalu hitam putih. Lalu nih pakai efek size, seberapa besar pengaruhnya? Tadi kan disebut sebagai magnitude. Dia tuh besarnya pengaruh tuh berapa, efek size, koefisien Gini, Cohen, ada rasio korelasi. Kemudian dia confidence interval untuk mengukur tingkat presisi, tingkat kepastian estimasi. Apakah efeknya mungkin kecil, sedang atau besar, dilihat di confidence interval juga bisa. Oke ya, nah itu adalah jawaban dari ChatGPT, interpretasi dari tulisannya tadi, si Sander tadi nih ya. Kita akan bukakan beberapa contoh jurnal. Nih, ini hasil laporan penelitian di Indonesia nih. Ya, ini skripsi, jurnal-jurnal lah. Hampir sama lah, jurnal skripsi, tesis, disertasi. Ini jurnal Lentera Nusa nih. Contohnya aja, contohnya. Ini p-value doang nih. Habis tes statistik, p-value selesai. R-square, oke lah, ada tambahannya. Kemudian ini demografik. Kemudian habis itu selesai dibahas. Sudah, ini jurnal yang kedua. Pakai Amos, sama, p-value doang. Ya, critical ratio, p-value signifikan gak signifikan. Memang kita di brainwash untuk seperti itu. Pengujian hipotesis signifikan tidak signifikan, signifikan tidak signifikan. Ini jurnal yang ketiga sama pakai SPSS. Nih p-value doang nih. Penelitian data sekunder size di bursa efek DER, hutang, size, ukuran perusahaan, p-value aja. Ya, p-value kalau kita lihat ke bawah uji autokorelasi yang lain-lainnya ya. Tapi hanya sebatas p-value signifikan dan tidak signifikan. Kalau ini kan uji-uji asumsi ya, tidak ada confidence intervalnya. Di sini tidak ada uji confidence intervalnya, kemudian efek size-nya. Nah, gimana cara mempraktekannya? Pertanyaannya adalah kita sering pakai p-value, efek size, dan confidence interval, dan gimana cara prakteknya di Smart PLS. Nah, di Smart PLS ini sudah ada nih. Kita tinggal hasil run, kemudian efek size-nya ada di sini. Nih, ini efek size. F-square ini adalah efek size. Pengaruh motivasi terhadap kepuasan, efek size-nya adalah rendah menuju sedang, 0,113. Ini efek size namanya. F-square matriks ini efek size. Untuk mencari confidence interval, tinggal di bootstrap. Oke, klik di bootstrap. Kemudian tinggal dilihat di sini nih. Nih, paid coefficient bootstrap. Nih, ini namanya confidence intervalnya. Atau yang confidence interval bias ininya. Ya, kita bisa ini dan bisa. Contohnya ini, gini. Motivasi berpengaruh nggak terhadap kepuasan? Jawabannya adalah berpengaruh. Bisa kita lihat di sini. Motivasi terhadap kepuasan signifikan nggak? Nih, signifikan 0,002. Ini dilaporin nih 0,02. Berapa panjang lebar confidence interval ini? Ini pengaruh langsungnya. Ini confidence intervalnya 0,140 sampai 0,592. Ya. Kemudian efek size-nya mana? Yang tadi, yang di run sebelumnya. Ini namanya adalah confidence interval. Kemudian kalau di SPSS gimana? Ini contohnya, masukin ke sini regresi linier, contoh pendapatan perusahaan, kemudian ini banyak yang karyawan.
Di mana confidence interval? Di sini. Nih, laporin nih confidence interval di sini. Ya, kita run dulu confidence interval. Nih, confidence intervalnya ini. Ini adalah 95% confidence intervalnya. Jadi biaya iklan itu adalah antara 1,2 miliar sampai dengan 5 miliar ya, estimasinya biaya iklan yang harus dikeluarkan supaya pendapatannya meningkat itu antara 1,2 sampai 5 miliar. Ini dilaporkan, jangan cuma signifikan gak signifikan, signifikan gak signifikan. Lalu efek size-nya di mana? Kalau SPSS klik masuk di sini efek size-nya. General and model, univariat, pendapatan, iklan, masukin covariat, karyawan, masukin ini, kemudian klik option, ini estimate of factor. Efek size-nya ada di sini nempelnya, disimpan nama SPSS di sini. Klik, kemudian klik, nih dia efek size-nya. Partial eta square ini adalah efek size. Lihat di sini iklan karyawan efek size-nya 0,405, 0,42, 0,439. Nanti kita tinggal interpretasikan ini mengikuti referensi dari Cohen and Cohen untuk aturan regresi berapa. Kalau di atas 0,35 ini berarti termasuk efek size tinggi. Jadi kita laporin confidence intervalnya, kita laporin juga efek size-nya. Baru penelitian kita tuh hebat, baik di skripsi, tesis maupun di jurnal. Jadi sekali lagi kami summary sebagai berikut. P-value aja nggak cukup. Kalau hanya nunjukin signifikan, nggak signifikan, dibahas. Bosen, boring banget, terlalu umum, terlalu common penelitian kita kalau gitu-gitu doang. Tapi tambahin efek size sesuai dengan standar internasional. Tambahin juga confidence interval sebagai standar internasional, sehingga laporan penelitian kita memasukkan V-value, effect size, dan confidence interval. Oke, seruan kita termasuk diri saya ini apa ke depannya? 1. Tingkatkan ilmu pengetahuan. 2. Ubah mindset. Laporan penelitian kita tuh jangan hanya ngelaporin V-value doang. Dosennya nanyain mana yang signifikan, mana yang gak signifikan. Boring banget, bosen banget kalau ngelaporin kayak gitu di Indonesia itu. Tambahin nih effect size dan tambahin juga confidence intervalnya supaya penelitian kita lebih berbobot. Kami juga akan memperbaiki ibu kami dengan menambahkan confidence interval dan effect size-nya. Kami udah menulis 3.000 halaman dan ini adalah toko buku kami. Dan kami mohon maaf lahir dan batin, niatnya cuma satu, ingin Indonesia ini lebih baik. Ya, ingin Indonesia ini laporan-laporan hasil penelitiannya lebih baik dan lebih berbobot di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.